Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kemudahan dan keistiqamahan di dalam kita mengkaji ajaran-ajaran agama kita, mengkaji manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang secara khusus di dalam bermuamalah kepada seorang penguasa. Dan di sini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari buku yang berjudulkan Al-Furuqu Baina Ahli Sunnati wal Jamaah wa Manhaji Mukhalifihi fi Nusri Sultan. Perbedaan manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan manhaj golongan yang menyimpang di dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada perbedaan yang pertama terkait dengan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menyelisihi golongan yang menyimpang di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, baik dari sisi i'tiqad, keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang Khawarij ataupun Mu'tazilah yang notabene mereka lebih cenderung untuk keluar dari kepemimpinan dari seorang penguasa yang muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan juga di antara hak penguasa yang berjumlah 8, namun kita terhenti pada hak yang pertama. Dan di sini kita akan bahas ya hak penguasa yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya biiznillah taala, yang harapannya kita betul-betul mengetahui apa sih hak penguasa itu yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim, sebagai seorang rakyat, ya. Jangan sampai di dalam kita menjadi seorang rakyat kaum muslimin kemudian mengatasnamakan sebagai seorang yang beragama Islam, akan tapi jauh sekali dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih bin Muhammad Sawi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-haqqu tsani, hak yang kedua, hak penguasa yang wajib kita tunaikan sebagai seorang muslim. Ahlu sunnati yaltazimuna i'tiqada in iqadi bai'ati sultanil muslim mastababa lahu al-amr. Ahlu sunnah wal jamaah mereka selalu berkomitmen di dalam menjaga bai'at mereka kepada penguasa, kepada pemimpin mereka, pemimpin yang muslim. Bagaimanapun, selama dia masih muslim menegakkan salat, Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjaga bai'at mereka, tidak mengambilnya kembali, ya, tidak mengeluarkan bai'at tersebut apa yang sudah menjadi kesepakatan, dan tidak membai'at kepada orang lain selain penguasa yang sah. Ini berdasarkan sebuah hadis, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fatakthur. Yang artinya Bani Israel dahulu mereka dipimpin oleh para nabi. Setiap ya seorang nabi meninggal dunia, Allah gantikan dengan nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak akan pernah ada seorang nabi sepeninggalku, kata Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, khatamul anbiya war rusul, penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wasatakunu khulafa fatakthur, dan akan ada ya khalifah-khalifah setelah peninggalku, akan bermunculan khalifah-khalifah
yang mana mereka ini akan selalu beriringan setiap generasinya. Semakin banyak. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu fama ta'muruna? Mereka bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada kita wahai Rasulullah ketika nanti kita dipimpin oleh seorang khalifah, karena tidak ada lagi nabi sepeninggal engkau, dan kita umat Islam berbeda dengan mereka umat Bani Israel yang setiap kali nabi mereka meninggal dunia, Allah gantikan dengan nabi yang lain. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jagalah baiat yang pertama. Jagalah baiat yang pertama, berikan ya hak kepada penguasa itu. Karena sesungguhnya Allah akan menanyai siapa? Menanyai mereka, kaum muslimin, dari apa yang mereka lakukan kepada penguasanya. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semuanya untuk selalu berbaiat kepada penguasa kita, penguasa muslim, dan menjaga baiat yang sudah kita berikan kepada penguasa muslim tersebut. Dan ini yang harus kita jaga, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu nanti pada hari kiamat menanyakan kepada kita apa yang sudah kita berikan dari hak mereka. Di antara hak penguasa muslim adalah mendapatkan ketaatan dari kita, mendapatkan bentuk baiat dari kita. Oleh karenanya, hadis yang mulia ini dijadikan salah satu landasan utama yang mendasari akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menjaga baiat mereka kepada penguasa muslim. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata', fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu 'unuqal akhar. Barang siapa yang membaiat seorang imam, penguasa muslim, lantas dia memberikan ya tangannya dan hati dia di dalam menjaga baiat tersebut, serta dia melakukan ketaatan kepada penguasa muslim semampu dia, fa in jaa akhar yunazi'uh, lantas apabila datang seseorang yang hendak mencabut baiat itu, merampas baiat dari penguasa muslim sebelumnya atau penguasa yang sah, fadribu unuqal akhar, maka penggallah leher orang kedua yang mengajak untuk berbaiat kepada dirinya. Hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, pertama menunjukkan kepada kita agar kita selalu taat, mendengar dan setia dengan baiat yang sudah kita berikan kepada penguasa muslim. Yang kedua, menunjukkan kepada kita agar kita selalu menjaga baiat tersebut. Jangan sampai kita bermudah-mudah menarik kembali baiat itu, kemudian kita berikan kepada orang lain yang notabene bukan seorang penguasa yang sah. Yang ketiga, apabila ada seorang yang hendak merampas kekuasaan penguasa tersebut, maka hal ini harus diperangi. Orang ini harus dibunuh, ya. Dan hukuman yang tepat bagi dia adalah fadribu unuqah, yaitu dengan dipenggal lehernya, artinya dibunuh. Dan itulah hukum yang ditetapkan oleh Islam bagi siapa orangnya yang hendak merampas kekuasaan dari pemimpin muslim yang sah. Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya. Apabila hadis sebelumnya menunjukkan kepada komitmen di dalam berbait itu harus dijaga dan kita harus memberikan hak penguasa muslim, maka pada hadis yang kedua ini
kita diminta untuk memerangi orang yang hendak merampas kekuasaan dari penguasa muslim yang sah. Baik. Kemudian dibawakan juga sebuah riwayat yang tertuang di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lama khala'a ahlul Madinah Yazid ibn Muawiyah jama' khashamah atau hashamah wa waladah, yakni tatkala penduduk kota Madinah mereka pada melepaskan baiatnya dari sahabat Yazid bin Muawiyah, jama' hashama wa waladah, maka Abdullah bin Umar beliau mengumpulkan sanak kerabatnya dan juga anak-anaknya. Faqal, lantas ia pun mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu li kulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah, akan ditegakkan sebuah bendera bagi siapapun yang berbuat curang. Dalam artian curang di sini adalah dia berkhianat, ya. Akan ditegakkan bendera pada dirinya bagi siapapun yang berkhianat pada hari kiamat. Artinya berkhianat di sini adalah orang yang sudah dibaiat oleh seorang penguasa muslim, kemudian dia menarik baiat kembali, membatalkan baiat tersebut, maka itu disebut dengan berkhianat. Wa inna qad bay'ana hadzal rajul ala bai'illahi wa rasulih. Sesungguhnya kita, yakni kami, kata Abdullah bin Umar, telah membaiat orang tersebut, yaitu Yazid bin Muawiyah, di atas baiat Allah dan Rasulnya. Wa inni la a'lamu ghadran a'zamu min an yubayi'a ar-rajul aw rajulun ala bai'illahi wa rasulih thumma yunsabu lahul qital. Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui satu bentuk pengkhianatan yang lebih besar akibatnya dibandingkan dari orang yang sudah berbaiat kepada seseorang di atas bait Allah dan Rasulnya, kemudian dia diperangi. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ah, dan sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun dari kalian yang membatalkan dan mencabut kembali baiatnya. Wala tabi'a fi hadzal amr, dan tidak ada yang mengikuti dalam masalah ini, illa kanatil faisal baini wa bainah, melainkan ini semuanya akan menjadi pembeda antaraku dengan dirinya. Athar ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwasanya Abdullah bin Umar ketika mendapati peristiwa banyaknya ahli Madinah yang mencabut kembali baiat mereka kepada Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Umar ini dia mengingkari sampai-sampai dia mengumpulkan sanak kerabat dan anak-anaknya, jangan sampai mereka itu berbuat demikian sebagaimana kebanyakan penduduk ahli Madinah. Mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan akan ditegakkan bendera pengkhianatan bagi siapapun yang berkhianat, artinya yang mencabut dan menarik kembali baiatnya kepada penguasa muslim yang sah, akan diberikan bendera pada hari kiamat. Dan di akhir athar tadi beliau menyampaikan bahwasannya perkara yang nanti membedakan antara beliau Abdullah bin Umar dengan keluarganya apabila mereka mengikuti arus yang tidak ada dalil dan sumbernya, yakni mengikuti kebanyakan ahli Madinah yang menarik kembali baiatnya kepada Yazid bin Muawiyah. Illa kanatil faisal baini wa bainah, kecuali ini yang akan menjadi pembeda antara diriku dengan dirinya. Kemudian qala Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, fi hadzal hadits wujubu ta'atil imam alladhi in'aqadat lahul bai'ah. Dalam hadis ini terdapat kewajiban untuk mentaati imam yang sudah
diberikan baiat kepadanya. Wal man'u minal khuruji alaih, dan juga terdapat larangan dari memberontak keluar dari kekuasaannya. Walau jara fi hukmih, sekalipun penguasa itu dia melakukan kezaliman dalam hukum-hukumnya. Wa innahu la yankhali'u bil fisqi atau yankhali'u bil fisqi, dan sesungguhnya tidaklah yang namanya bait itu bisa dibatalkan begitu saja hanya dengan sebab kefasikan yang ada pada penguasa muslim. Nah, ucapan Ibnu Hajar ini menunjukkan bahwasanya beliau merupakan ulama ahlu sunnah yang berdiri di atas pemahaman manhaj ahlu sunnah. Begitu gamblang dan jelasnya beliau mengatakan siapapun ya di dalam memberikan baiat kepada seorang penguasa tidak boleh hukumnya untuk memberontak. Dan hadis-hadis di atas menunjukkan wajibnya melakukan ketaatan kepadanya. Taat kepada yang baik, mendengar, patuh di atas ma'ruf, dan tidak keluar atau memberontak hanya dengan sebab kefasikan yang diperbuat oleh penguasa muslim tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah hak yang kedua dari 8 hak seorang penguasa muslim yang harus kita tunaikan, yakni kita memberikan baiat kepadanya, dan itu sudah kita lakukan melalui perwakilan-perwakilan yang ada di kepemerintahan negara kita, dan sekali-kali tidak boleh bagi kita untuk membatalkan atau menarik kembali baiat tersebut. Kita mendengar, kita taat di atas kebaikan, ya, kita siap, ya, apabila diminta atau disuruh untuk melakukan kebaikan di atas rel agama, sekalipun itu harus mengorbankan jiwa dan raga kita. Hatta dalam masalah jihad, apabila seorang pemimpin menyuruh kepada jihad, kita semuanya wajib untuk ikut di dalamnya. Ya, apabila pemimpin kita menyerukan suara jihad untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membedakan antara Ahlussunnah dengan golongan yang menyimpang lainnya. Bagaimana mereka, ya, di awal ketika mendapati penguasa muslim yang baru, boro-boro memberikan baiat kesetiaan, mau mendengar, tunduk, patuh kepadanya. Namun ketika terjadi beberapa kefasikan barangkali atau kezaliman atau beberapa perkara yang mengurangi, ya, standar yang mereka inginkan, serta mereka menarik kembali baiat tersebut dan berusaha untuk memberontak, berusaha untuk mengkudeta, berusaha untuk mengajak massa agar mau mereka mengganti dengan penguasa yang lainnya. Sekali lagi, ini bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Al-haqqu tsalits, hak yang ketiga. Ahlussunnati ya'taqiduna hurmatal khuruj 'ala sultanil muslim bil lisani aw sinan. Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini haramnya keluar dari penguasa muslim, haramnya memberontak kepada penguasa muslim, baik melalui ucapan ataukah dengan peperangan, dengan senjata. Lima taqaddam wa lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hak yang ketiga ini didasarkan dengan sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir alaihi. Barang siapa yang melihat
sesuatu dari pemimpinnya yang ia benci, falyasbir alaih, maka hendaknya dia bersabar di atas perkara tersebut. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitah jahiliyah. Sesungguhnya siapapun yang memecah belah jamaah sejengkal saja, siapapun yang keluar dari kesatuan kaum muslimin walaupun sejengkal saja, famata, lantas dia mati, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali kematiannya itu dalam kondisi ala jahiliyah. Dan kita tahu ya, di antara karakteristik masyarakat jahiliyah adalah mereka tidak memiliki pemimpin, dan mereka tidak suka adanya seorang pemimpin. Bahkan mereka cenderung untuk hidup bebas tanpa ada pemimpin, semaunya, seenaknya. Itulah karakteristik masyarakat jahiliyah zaman dahulu. Nah, orang yang awalnya dia berbaiat kepada seorang pemimpin muslim, kemudian dia mengambil kembali baiatnya, menarik kembali baiatnya, membatalkan kembali baiatnya, janji setianya, lantas dia memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin sampai menggalang massa untuk melakukan pemberontakan, jika dia mati, kematian dia sama halnya kematian masyarakat jahiliyah. Kematian yang berkarakteristikkan ala jahiliyah. Dan hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, pertama, memberikan ancaman kepada siapapun yang melakukan perbuatan khuruj, yaitu keluar dari kepemimpinan kaum muslimin atau pemimpin muslim. Sebagaimana hadis ini pun juga menunjukkan ya, status hukum kematian orang tersebut. Status hukum kematian orang tersebut adalah meninggal di atas kejahiliannya, ya, ala jahiliyah. Dan yang ketiga, diperintahkannya kita untuk senantiasa bersabar dan terus bersabar di dalam menghadapi apapun yang menjadi keputusan pemimpin muslim, walaupun itu kita benci. Falyasbir alaih, kata Rasulullah, falyasbir alaih, hendaknya dia bersabar dan terus bersabar sampai Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Wali muslimin, dan sebuah hadis dari Al-Imam Muslim an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka, kalau dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lah. Barang siapa yang telah menanggalkan ketaatan kepada penguasa muslim, tidak lagi mau taat, apalagi memberikan baiat, ditarik kembali baiatnya. Apa kata Rasulullah? Laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjatalah. Niscaya nanti dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan kondisi tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan yang benar dari perbuatan yang dilakukan dahulu di dunia. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. Dan barang siapa yang meninggal dunia lantas tidak ada satupun baiat yang diberikan kepada pemimpin muslim, maka kematian dia termasuk kematian ala jahiliyah. Dan hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah ya selalu
mawas diri, menjaga diri dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan ketaatan atau baiat mereka kepada penguasa muslim. Dan hadis ini pun juga terdapat ancaman bagi mereka yang bermudah-mudah menarik kembali baiatnya atau meninggalkan ketaatan kepada penguasa muslim. Allah ancamkan dengan la hujjatalah. Nanti ketika ketemu dengan Allah, pasti dia tidak punya hujjah di dalam membela pendapat apa yang dulu pernah ia lakukan sewaktu di dunia. Jika ada yang bertanya, bentuk keluar dari penguasa seorang muslim atau penguasa muslim, apakah itu dalam bentuk seorang melakukan gencatan senjata, peperangan, memberontak, revolusi kepada pemimpin dan hanya terbatas pada itu saja, ataukah di sana terdapat perkara yang lain yang juga dikategorikan sebagai bentuk al-khuruj, sebagai bentuk keluarnya dari kekuasaan dan kepemimpinan seorang amir atau pemimpin kaum muslimin. Maka dikatakan al-khuruj yakunu bil i'tiqad wa yakunu bil lisan bi an yahrida ala dhalik wa yakunu bil amal bi an yubashira khalq at-ta'ati biyadih. Bentuk keluarnya seorang dari penguasa muslim, bentuk khurujnya seseorang dari penguasa yang sah dari kalangan kaum muslimin itu terwujud dengan keyakinan. Kalau dia meyakini, ya, tidak lagi boleh membaiat kepada pemimpin sekarang, contohnya, berarti dia telah melakukan bentuk khuruj. Apabila dia meyakini, ya, tidak lagi ada kewajiban di dalam membaiat pemimpin yang fasik, yang tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya, maka keyakinan seperti ini dan pemiliknya telah melakukan bentuk al-khuruj. Yakunu bil i'tiqad, terwujud dengan apa yang ia yakini, walaupun belum terucap, walaupun belum terlihat dalam amal perbuatan, namun masih hanya sebatas keyakinan, sebagaimana pemikirannya orang-orang Khawarij. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kufur, dan kita tidak boleh membaiat penguasa yang sudah kufur, kata mereka demikian. Itulah keyakinan orang-orang Khawarij yang memahami dalil dan nasna syar'i secara serampangan, ya. Dan yang benar adalah apa yang telah dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tidak dibolehkannya siapapun untuk khuruj, untuk keluar, untuk memberontak, atau bahkan sampai mengkudeta kepada penguasa muslim yang masih sah. Dan keyakinan yang menunjukkan tidak wajibnya untuk melakukan ketaatan kepada penguasa muslim, sekalipun dia menjalankan atau memerintahkan kepada yang baik, atau mungkin terdapat keyakinan bolehnya untuk keluar dari kekuasaan dia, maka ini termasuk bentuk khuruj secara keyakinan. Wa yakunu bil lisan, dan pun, ya, bentuk khuruj ini akan terwujud dengan ucapan pula, ya, baik menyindir, menjinggung, atau bahkan sampai mengolok-olok, membuka aib seorang penguasa muslim di depan publik, ya, atau bahkan sekarang ditulis dengan tangan dan dipublikasi melalui media sosial yang mengajak umat Islam berbondong-bondong untuk keluar dari ketaatan kepadanya, mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah, dan seterusnya. Wa yakunu bil amal bi an yubashira khalq at-ta'a bi yadihi, dan juga bisa terwujud
dengan perbuatan, ya. Di antara contohnya adalah dengan melepaskan bentuk ketaatan kepada penguasa tadi, ya, tidak lagi membaiat kepadanya, mengkhianati baiatnya, menarik kembali ulun tangannya dari baiat tersebut, dan yang semisalnya. Jadi jawabnya bahwasannya bentuk khuruj sebagaimana dia bisa berwujud perbuatan, dia pun juga bisa berwujud ucapan, tulisan, maupun keyakinan. Walaupun dia tidak melakukan pergerakan-pergerakan untuk mengkudeta, memberontak, namun dia punya keyakinan, ya, kita ini sudah tidak pantas lagi, tidak wajib lagi untuk setia dan mentaati pemimpin saat ini misalnya. Maka ini keyakinan, dan keyakinan ini termasuk bentuk khuruj. Tulisan-tulisan mencela, membuka aib pemimpin kaum muslimin, mencibiri di dunia sosial, bahkan sampai dari lisan ke lisan, ini pun juga bentuk pemberontakan, bentuk al-khuruj dari penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Kemudian di sini dibawakan beberapa nukilan ucapan para masyayikh. Yang diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, al-khuruju 'ala al-imam yakunu bis-sayfi wa yakunu bil qawli wal kalam. Artinya, bentuk keluar dari penguasa muslim yang sah, dari pemimpin kaum muslimin, itu terwujud dengan menggunakan senjata pedang. Pada zaman dulu pedang, iya. Namun pada zaman sekarang, baik itu dengan tembak, ya, atau dengan perangkat-perangkat peperangan yang lainnya. Wa yakunu bil qaul wal kalam, dan juga bisa terwujud dengan ucapan, dengan perkataan. Nah, ucapan beliau ini rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasannya makna khuruj itu tidak terbatas hanya dengan perbuatan, akan tetapi juga masuk ke dalamnya dengan apa? Ucapan. Masuk ke dalam bentuk khuruj ucapan, perkataan yang menyudutkan, yang memprovokasi, ya, atau sampai menggalang massa dan menggerakkan massa. Itu semuanya merupakan salah satu bentuk khuruj yang dilarang dalam agama kita. Terlebih ketika dideklarasikan peperangan kepada penguasa muslim yang sah. Ini amat sangat menyimpang dan jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan pula ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, al-khuruju 'ala al-imam laysa maqsuran 'ala as-silah, bal al-kalamu fi haqqi wali al-amr wa sibabuhu khurujun wa tahridun 'alayhi wa sababu fitnatin wa syarrin. Bentuk keluar dari pemimpin kaum muslimin masuk ke dalam kategori pemberontakan, ya, tidaklah terbatas hanya pada alat peperangan. Artinya makna al-khuruj itu lebih luas dari sekedar makna seorang atau golongan masyarakat atau rakyat mengangkat senjata untuk mengkudeta pemimpin. Akan tapi al-kalamu fi haqqi wali al-amr wa sibabuhu khurujun wa tahridun alaih. Bahkan ucapan, perkataan, ya, yang membongkar aib pemimpin atau yang memprovokasi massa, ditinjau dari sisi haknya pemimpin muslim, ini sudah termasuk kategori khuruj. Demikian pula celaan, caci maki, penghinaan di depan publik, di depan massa. Ini, ya, termasuk bentuk khuruj dan penggerakan massa untuk memberontak dan mengkudeta kepada pemimpin yang sah. Wa sababu fitnatin wa syarrin, dan juga sebab munculnya fitnah
dan keburukan. Sebab muncul fitnah dan keburukan. Dan itu betul sekali. Sejarah membuktikan bagaimana mereka orang-orang Khawarij dahulu di zamannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, awalnya mereka dari keyakinan, kemudian menyebar melalui ucapan face to face, kemudian lagi merambah pada pencaci makian, penghinaan, dan yang terakhir adalah penggerakan massa mengkudeta khalifah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai pada titik pembunuhan sang khalifah tersebut. Cikal bakal di situ adanya keyakinan yang kemudian semakin membumbung dan membesar melalui lisan, dan di akhirnya adalah dengan mengangkat senjata melalui perbuatan mereka yang secara terus terang ingin melengsarkan penguasa muslim. Fal-kalamu la yaqillu khuturatan 'an as-silah. Ucapan itu atau perkataan itu tidak sedikit marah bahayanya dibandingkan dengan senjata. Bahkan ucapan ini jauh lebih berbahaya daripada senjata. Apabila senjata ini hanya bisa mematikan dalam jumlah terbatas, namun ucapan itu akan bisa mematikan banyak orang tanpa batas. Jika senjata itu lebih identik kepada sebuah kekerasan yang bisa dilihat oleh indera kita, namun perkataan bisa terkesan sesuatu yang dianggap benar meskipun itu salah. Apabila jika dibawakan oleh seorang yang dalam tanda kutip seolah-olah salih, akan tapi tidak. Fal khuruju 'ala al-imam yakunu bis-silah wa yakunu bil-kalam wa yakunu bil-i'tiqad. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bentuk al-khuruj kepada pemimpin, kepada imam, kepada penguasa muslim itu bisa berbentuk peperangan, bisa berbentuk ucapan, dan juga bisa berbentuk keyakinan. Walau lam yatakallam fa idza i'taqada annahu yajuzu al-khuruj 'ala wali al-amr faqad syaraka al-khawarij fi aqidatihim. Sekalipun dia belum berbicara, belum bertindak, namun dia sudah memiliki keyakinan bolehnya seorang itu keluar dari penguasa muslim dengan sebab kefasikannya barangkali. Kata beliau, faqad syaraka al-khawarij fi aqidatihim. Maka sungguh orang tadi dia telah bergabung dengan orang-orang khawarij dari sisi akidahnya, telah mengkiblatkan dirinya kepada akidah orang-orang khawarij, telah melebur dengan akidah orang-orang khawarij. Ucapan beliau ini merupakan ucapan yang sangat bagus sekali yang menjelaskan kepada kita bahwa siapapun orangnya, kita yang menjadi rakyat, kaum muslimin di negara kita khususnya, hendaknya berhati-hati, khususnya dalam hal ucapan. Apabila ucapan ini mengarah kepada yang buruk, mengarah kepada suudzon, mengarah kepada perkara-perkara yang amat sensitif, yang bisa menggerakkan massa untuk melakukan pemberontakan atau bergerak mengkudeta pemimpin yang sah, maka ini jelas akan menjadi bentuk khuruj. Jelas ini merupakan bentuk khuruj, keluar dari ketaatan kepemimpinan seorang pemimpin, seorang amir, seorang imam dari kaum muslimin. Kemudian disebutkan pula ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Beliau mengatakan, la yajuzul khuruju 'ala al-a'immah wa in fasaqu la bil qawl wala bil fi'l la bi qitalihim bis sayf wala bil kalam. Tidak boleh hukumnya untuk keluar dari ketaatan
Tidak boleh hukumnya untuk memberontak ya kepada pemimpin kaum muslimin, sekalipun mereka melakukan kefasikan, sekalipun mereka melakukan kezaliman. Tidak dalam bentuk ucapan, tidak dalam bentuk perbuatan, tidak dengan menggunakan atau memerangi mereka dengan alat perang, dengan pedang, maupun memerangi mereka dengan ucapan dan perkataan. Ucapan yang ringkas namun memiliki makna yang begitu mendalam. Siapapun dari kalangan kaum muslimin yang memiliki pemimpin dari seorang muslim tidak dibenarkan untuk melakukan khuruj dalam bentuk apapun, ucapankah atau perbuatan, dengan senjatakah atau hanya sebatas dengan lisan. Maka ini semuanya telah diharamkan dalam agama kita. ومن ذلك المظاهرات والاعتصامات التي يراد منها نزع ولاية السلطان المسلم وخلعه والدعوة إليها والتشجيع على ذلك، فهذا هو الخروج المنهي عنه قال به الشيخ العلامة عبد المحسن البدر. Di antara bentuk real ya yang menunjukkan keluarnya seorang dari kepemimpinan penguasa muslim, yang menunjukkan ya pemberontakan yang real atau cikal bakal pemberontakan, itu adalah demonstrasi-demonstrasi yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Kita mengetahui ya demonstrasi merupakan perkara yang bertentangan dalam Islam. Islam tidak mengajarkan demonstrasi. Tidak ada satupun dari Al-Quran maupun hadis Nabi yang membolehkan demonstrasi atau yang semisalnya, yang mana demonstrasi ini dimaksudkan untuk naz'u wilayat sultan, mencabut kekuasaan penguasa, mencabut kekuasaan imam, mengkudeta ya, dan melepas kesetiaan baiatnya. Wadda'wati ilaiha wa tashji' 'ala dzalik. Demikian pula ya seruan-seruan dan gerakan-gerakan yang lainnya yang mengarahkan massa untuk melakukan pemberontakan, untuk melakukan ya muzaharat, yaitu demonstrasi. Fahadha huwal khuruju al-manhi anhu. Maka inilah yang dimaksud dengan al-khuruj, bentuk al-khuruj pemberontakan yang dilarang dalam agama kita. Ini diucapkan oleh Syekh Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ya. Dan ini ucapan beliau ini menjadi pegangan bagi kita semuanya, agar kita betul-betul menjauhi acara atau pergerakan-pergerakan yang dalam tanda kutip yang seolah-olah baik, akan tapi tidak baik dari sisi akibatnya, karena tidak ada perkara yang bertentangan dengan Islam kecuali itu membawa keburukan dan keburukan secara terus menerus ya. Kita pernah mengalami bagaimana salah seorang presiden negara republik kita dikudeta, dirampas dan seterusnya. Setelah lengser, berapa banyak kondisi dan keadaan yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan masa-masa kekuasaannya dahulu. Makanya para ulama menjelaskan bahwasannya tidaklah melahirkan keburukan kecuali keburukan. Revolusi buruk tidak akan mungkin melahirkan kebaikan, pasti akan melahirkan keburukan. Nah, dari sinilah ma'asyiral muslimin kita memahami bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi terkait dengan apa yang menjadi penguasa mereka dari seorang muslim, walaupun itu fasik, mereka tetap selalu menjaga baiatnya,
mereka selalu menjaga ucapan dan perbuatannya, karena mereka meyakini bahwasannya tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk keluar, untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang masih sah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita yang baik di siang yang berbahagia ini. Di akhir penutup ini kita ingin meringkas apa yang tadi kita sampaikan, ya, terkait dengan hak yang kedua dan juga hak yang ketiga pada penguasa muslim. Hak yang kedua yang kita sampaikan tadi adalah bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dia selalu dan berkomitmen di dalam menjaga baiat kepada penguasa muslim dan tidak sekali-kali menariknya kembali atau membatalkannya hanya dengan sebab yang sepele atau dengan datangnya orang yang tidak diketahui dan tidak dikenal, atau yang sudah diketahui atau yang sudah dikenal namun ingin merampas kekuasaannya. Dan yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia meyakini bahwasannya tidak dibolehkan bagi siapapun di antara kaum muslimin untuk memberontak, untuk keluar dari kekuasaan pemimpin muslim yang sah, baik secara lisan, keyakinan maupun perbuatan. Karena ini semuanya dilarang dalam agama kita, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.